Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pembahasan pertemuan kedua untuk materi vektor ya. Nah, kita untuk soal yang pertama ya, kita akan bahas tentang persamaan dua vektor. Di sini kita diberikan vektor A arahnya 4i min 5j tambah 3k. Jadi vektor A ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriks ya, jadi 4i jadi 4, min 5j jadi min 5, 3k ya 3. Nah, ini vektor A. Nah, kemudian titik P ya 2 min 1 3. Nah, panjang PQ sama dengan panjang A ini maksudnya ya. Panjang PQ sama dengan panjang vektor A. Ya, informasi yang kedua adalah panjang dari vektor PQ ini sama dengan panjang dari vektor A. Nah, informasi berikutnya adalah PQ berlawanan arah dengan vektor A. Vektor PQ berlawanan arah dengan vektor A. Ya, jadi PQ ya, berlawanan arah. Jadi kalau seandainya umpama PQ ke kanan, ya A ke kiri gitu ya, namanya berlawanan. Ini berlawanan arah ya dengan vektor A. Nah, dari dua informasi ini, nah bisa kita ambil kesimpulan PQ dengan vektor A panjangnya sama, nah, tapi arahnya berlainan ya. Nah, berlawanan arah, sehingga kesimpulannya vektor PQ ini sama dengan minus dari vektor A. Ya, karena dia berlawanan arah dan panjangnya sama. Oke. Menurut vektor posisi, ya seperti di pertemuan pertama, vektor PQ itu sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Ya, kayak vektor AB sama dengan B min A. Jadi PQ sama dengan Q min A. Sama dengan minus vektor A. Nah, pertanyaannya adalah koordinat titik Q. Nah, berarti kita harus cari dulu nih vektor Q-nya. Baru kita akan dapatkan koordinat titik Q. Oke. Berarti kalau Q min P sama dengan min A, maka vektor Q sama dengan P, vektor P dikurang vektor A. Nah, jadi Q sama dengan vektor P bisa kita ambil dari koordinat P. Ya, jadi vektor posisinya menjadi 2 min 1 3. Dikurang vektor A. Vektor A-nya udah diinformasikan tadi di awal, jadi 4 min 5 3. Sehingga kita dapatkan vektor Q-nya adalah 2 kurang 4 minus 2 min 1 kurang min 5. Jadi min 1 tambah 5 ya 4. Ya, satu lagi 3 dikurang 3 0. Nah, ini vektor posisi Q, sehingga titik atau koordinat titik Q ada di posisi min 2 4 0. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Posisi sebuah titik. Ya, posisi sebuah titik dalam ruang pada waktu T itu diberikan oleh vektor T kuadrat min T. Nah, pada saat waktu T sama dengan 1, nah, titik itu berada di P. Nah, sehingga dapatlah vektor P ya, vektor posisi P. Ya, tinggal kita ganti ya, T-nya dengan 1. Jadi 1 kuadrat 1 dikurang min T berarti min 1. Nah, ini ketika T-nya 1 dapatlah vektor posisi P. Nah, kemudian ketika waktu ya T-nya sama dengan 2, titik itu berada di titik Q. Nah, maka dapatlah vektor posisi Q ya. Dengan kita mengganti atau mensubstitusi T-nya sama dengan 2. Nah, jadi 2 T kuadrat berarti 2 kuadrat 4 min T. Nah, sehingga min 2. Nah, ini ya vektor P dan vektor Q. Pertanyaannya adalah jarak P dan Q. Nah, kita sebenarnya bisa dengan dua cara ya. Cara pertama jarak dua titik. Tapi karena ini materinya vektor, maka kita akan kerjakan dengan cara vektor. Ya, jarak PQ itu dilambangkan dengan panjang vektor PQ atau QP juga boleh. Ya, panjang vektor PQ. Nah, untuk mencari panjang vektor PQ, terlebih dahulu kita mencari vektor PQ-nya. Nah, vektor PQ berarti vektor posisi Q dikurang P. Vektor Q-nya adalah 2, 4, min 2 dikurang vektor P 1 1 min 1, sehingga vektor PQ-nya adalah 2 kurang 1 1, 4 kurang 1 3, min 2 kurang min 1, jadi min 2 tambah 1 ya, jadi min 1. Nah, ini elemen-elemen dari vektor PQ.
Nah, panjang dari vektor PQ sama dengan akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Jadi 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Jadi panjang vektor PQ sama dengan 1 tambah 9 tambah 1 ya, sama dengan akar 11. Nah, ini panjang vektor PQ atau jarak antara titik P dan Q. Nah, maka kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita diberikan 3 titik, titik A, B, dan C. Maka BA, nah ini maksudnya vektor BA ya. Maka BA sama dengan berapa kalinya BC. Ya, sehingga otomatis kita harus mencari vektor BA-nya terlebih dahulu. Vektor BA adalah vektor posisi A dikurang B. Ya, kita tahu vektor posisi A ambil dari titik A 0, 1, 2 dikurang vektor posisi B ambil dari titik B ya 1, 3, min 1 ya, sehingga vektor posisi B nya 0 kurang 1 min 1, 1 kurang 3 minus 2, 2 kurang min 1 jadi 2 tambah 1, 3. Nah, ini vektor BA nya. Nah, opsinya itu dalam bentuk BC, maka sehingga kita harus mencari juga vektor BC nya ya, ini vektor BC ya. Nah, vektor BC. Oke, cari vektor posisi BC adalah vektor posisi C dikurang B. Nah, vektor C-nya kita ambil dari titik C, 3, 7, min 7. Dikurang vektor posisi B-nya 1, 3, min 1. Maka kita dapat 3 kurang 1, 2. 7 kurang 3, 4. Min 7 kurang min 1 jadi min 7 tambah 1 jadi min 6. Nah, jadi kalau ini kita bandingkan BA dengan BC, ya terlihat sekali dari ya elemen yang paling atas min 1 dengan 2, sehingga vektor BA ini ya kita lihat jadi min 2 ya, min 2 dari vektor BC. Nah, ini kalau kita kali min 2 jadi 2, kali min 2 jadi 4, kali min 2 jadi min 6. Jadi kesimpulannya nomor 3, vektor BA sama dengan min 2 kali vektor BC. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui vektor A, ya vektor A-nya ini sama dengan, kalau nyatakan dalam bentuk matrik ya, jadi P min 2J, ya, P min 2 tambah Q gitu ya, min 2. P min 2 dikurang I ini, kurang I ya, harus ada PI dikurang 2J tambah QK dalam bentuk IJK gitu ya. Nah, kemudian vektor B nya ini kita punya Q plus 2, 2 dan 3. Nah, ini. Nah, informasinya adalah vektor A sama dengan min vektor B. Nah, jadi dari sini kita dapat informasi di soal vektor A sama dengan min vektor B. Nah, vektor A-nya adalah P min 2Q. Nah, vektor min B adalah tinggal kita kali min nih, elemen dari vektor B. Kali min jadi min Q plus 2. Ya, sorry, Q min 2 ya. Min Q min 2, kemudian kali 2 jadi min 2, kali min jadi min 3. Nah, ini. Nah, kita akan mencari berapa nilai P dan Q. Kita lihat dari baris yang ketiga langsung dapat nilai Q-nya. Ya, Q sama dengan min 3. Jadi Q sama dengan min 3. Kemudian untuk mencari P, kita lihat yang ada unsur P-nya di baris pertama. Nah, di sini dapat informasi bahwa P ini sama dengan min Q min 2. Karena Q-nya kita punya min 3, maka P-nya sama dengan min dari min 3 dikurang 2. Sehingga P-nya adalah 3 kurang 2, 1. Ya. Dapat nilai Q-nya min 3, P-nya 1. Nah, sehingga vektor A-nya sama dengan, ya, vektor A-nya kan kita punya P min 2Q. Nah, P-nya itu adalah 1, min 2Q. Nah, Q-nya adalah min 3. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk IJK jadi 1I atau I saja, min 2J, min 3K. Nah, ini vektor A. 1 min 2, 3. Nah, ini ya, kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 4.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, diberikan segi 6 beraturan. Nah, berarti ini panjangnya sama semua ya. Nah, ini juga panjangnya sama. Ya, segi 6-nya beraturan. A, B, C, D, E, F. Jika vektor AB ini sama dengan U, ya, vektor AB, ya, ini dinyatakan dengan vektor U. Kemudian vektor AF, nah ini dinyatakan dengan vektor V. Nah, pertanyaannya adalah vektor AB ya ditambah vektor AC ditambah vektor AD ditambah vektor AE ditambah vektor AF nyatakan dalam bentuk U dan V. Oke. Nah, di sini kita baru punya AB dan AF ya, karena ini AB sudah ada, U, AF-nya adalah V. Nah, tinggal kita mencari AC, ya AC, AD, dan AE. Oke. Nah, ketika kita lihat vektor AB sama dengan U, nah kita yang sama dengan vektor AB adalah vektornya, katakanlah ini pusatnya kita nyatakan dengan titik O ya. Jadi ini AB ini sama ya, panjangnya sama, arahnya sama dengan OC. Nah, sehingga OC juga adalah vektor U. Ya, ada lagi yang sama dengan vektor AB dan OC ya, ini vektor FO. Ya, FO juga ini vektor U. Ya, sama ya, karena panjangnya sama, arah juga sama. Ada satu lagi yang sama dengan vektor AB, ya, ini vektor ED. Panjangnya sama, arahnya juga sama, berarti ini juga vektor U. Nah, kemudian kita cari yang sama dengan AF ya, yang sama dengan AF ini adalah vektor BO. Nah, panjangnya sama, arahnya sama. Kemudian vektor CD, nah ini juga vektor V ya. Kemudian ada satu lagi yakni OE. Nah, OE ini juga vektor V. Nah, sekarang kita akan cari vektor AC. Jadi kalau kita lihat vektor AC ini, kita nggak bisa lewat BC, dari A ke C nggak bisa lewat BC karena nggak ada informasi vektor BC ini. Jadi untuk mencari vektor AC kita lewat AB, ya vektor AB tambah vektor BO, ya BO tambah vektor OC. Nah ini. Ya, jadi vektor AC itu sama dengan U tambah V tambah U. Jadi U tambah vektor V tambah U. Nah, jadi vektor AC itu sama dengan 2 kali vektor U tambah V. Nah, itu vektor AC. Dengan cara yang sama kita akan cari vektor AD. Vektor AD. Nah, vektor AD ya. Nah, vektor AD, nah kita lihat kagak ada AO, nggak ada OD ya informasinya. Jadi kita harus lewat yang ada U dan V-nya. Jadi untuk mendapatkan pos vektor AD dari A ke D itu kita lewat AB, ya kemudian BO, dari O ke C, C ke D. Ya, jadi kita untuk mendapatkan A ke D ke AB, terus dari B kita ke O ya, B ke O ke C, ya tambah terakhir baru C ke D. Jadi berawal di A berakhir di D. Nah, inilah vektor AD. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk U dan V, AB itu adalah U, ya BO adalah vektor V, nah, OC adalah vektor U, dan yang terakhir CD adalah vektor V. Maka ini kalau kita jumlah jadi 2 kali vektor U tambah 2 kali vektor V. Nah, inilah vektor AD. Gimana kalau kita mencari AD-nya lewat AF? Boleh ya. Jadi AF tambah FO tambah OE tambah ED. Nah, hasilnya sama, 2U tambah 2D. Nah, yang terakhir kita akan cari AE. Ya, vektor AE kita lihat di gambar A ke E. Nah, A ke E kita nggak bisa lihat O ya, nggak bisa langsung AO. Kita muter dulu AF, F ke O ke E ya. Jadi yang ada vektor U dan V-nya. Jadi dari A ke E harus lewat F dulu. AF tambah FO tambah OE. Nah, berawal di A berakhir di E, dapatlah vektor AE. AF-nya adalah V, FO-nya adalah vektor U, OE-nya adalah vektor V. Maka ketika dijumlah jadi U tambah 2 kali V. Sehingga pertanyaannya AB tambah AC tambah AD tambah E tambah F adalah AB sudah ada di soal, U, ya, AC-nya sudah kita cari 2 kali U tambah V. Vektor AD-nya sudah kita cari 2 kali U tambah 2V.
AE nya sudah kita cari ya, U tambah 2V. Nah, ditambah vektor AF itu sudah ada di soal F. Nah, ini kita jumlah U tambah 2U tambah 2U tambah U, ini jadi 6U. Kemudian yang V tambah 2V tambah 2V tambah V, ini menjadi 6V. Nah, jadi jawabannya adalah 6U tambah 6V. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada segi 4 sembarang ABCD. Jadi ABCD ini segi 4 sembarang. S, T masing-masing titik tengah AC dan BD. Jadi S ini tengah-tengah AC, T tengah-tengah BD. Jadi kalau tengah-tengah perbandingannya pasti jadi 1 banding 1 ya. Jadi dari A ke S1, S ke C1, D ke T1, T ke B juga 1 ya. Nah, jika vektor U, vektor U-nya ini sama dengan vektor ST. Jadi ini S ke T ini adalah vektor U. Ya, vektor U. Nah, maka vektor AB tambah AD tambah CB tambah CD. Ya, AB tambah AD ya, CB tambah CD dapat dinyatakan dalam bentuk U. Oke ya. Oke, kita nyatakan dalam bentuk U. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Jadi vektor U sama dengan ST ya. Nah, vektor U ini sama dengan ST. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor posisi vektor T dikurang S gitu ya. Sama seperti vektor AB berarti B dikurang A. Jadi kalau ST berarti T dikurang S. Nah, ini ya. Jadi vektor U bisa kita nyatakan. Nah, pertanyaannya adalah vektor AB ditambah vektor AD ditambah vektor CB ditambah vektor CD. Nah, menurut vektor posisi AB ini sama saja dengan vektor posisi B dikurangin A. Kemudian AD ini sama saja vektor posisi D dikurang vektor posisi A. Kemudian CB sama saja vektor posisi B dikurang C. CD berarti vektor posisi D dikurangi C. Nah, seperti ini. Kemudian informasi tadi yang di awal ini S adalah tengah-tengah AC. S tengah-tengah AC ini maksudnya berarti vektor S ini sama dengan ya, karena dia ada tengah-tengah AC, ini A, sini C, sini S, sehingga perbandingannya 1 banding 1. Nah, maka rumusnya 1C tambah 1A ya, 1C tambah 1A, atau boleh langsung C tambah A dibagi 1 tambah 1, 2. Nah, ini ya, kalau tengah-tengah gitu ya, 1 banding 1 ya. Atau boleh langsung ditambah bagi 2. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, T juga ada di tengah-tengah BD. Nah, maka vektor T sama dengan cara yang sama B tambah D bagi 2 gitu ya. Nanti kalau digambarkan ada di tengah-tengah BD. Nah, T-nya dengan perbandingan 1 banding 1. Jadi 1B tambah 1D dibagi 1 tambah 1. Nah, ini yang kita punya. Sekarang kita akan kumpulkan berarti A dengan C, B dengan D. B dengan D. Nah, kita lihat di sini B ada 2, D juga ada 2. Jadi 2BD, 2B tambah D ya. Karena B-nya ada 2, D juga ada 2. Dikurang min A-nya ada 2. Min C-nya juga ada 2, jadi dikurang 2 kali A plus C. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan dari yang pertama, ini saya turunkan dulu. Dari yang pertama ini kalau kita kali silang 2-nya, maka 2S sama dengan C tambah A atau A tambah C. Nah, ini. Jadi A tambah C itu adalah 2 kali S. Dengan cara yang sama, maka 2T ya, ini sama dengan B tambah D. Nah, kita kotakkan dulu ya. Nah, dari persamaan ini A tambah C adalah 2S, B tambah D 2T. Berarti ini 2 tambah B tambah D adalah 2T dikurang 2 kali A tambah C adalah 2S. Nah, maka dapatlah 4T dikurang 4S. Nah, kita punya tadi U itu adalah T dikurang S. Kalau seandainya 4-nya kita keluarkan, jadilah 4 dikali T dikurang S. Nah, T dikurang S ini adalah vektor U. Jadi jawabannya adalah 4 kali vektor U. Nah, itu untuk nomor 6.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini setipe dengan soal nomor 6. Kita diberikan segi 4 sembarang OABC, OABC di mana S dan T-nya ini tengah-tengah OB dan AC. Nah, jika vektor U sama dengan OA, vektor V sama dengan OB, vektor W sama dengan OC. Nah, ini adalah U, OB ini V ya. OC adalah W. Nah, maka ruas garis yang berarah ST, nah ini ST, ditanya, nyatakan dalam bentuk UVW. Oke, kita berarti start dari ST. Nah, ST itu adalah T dikurang S ya, vektor posisi. Nah, karena kita tahu T ini tengah-tengah AC, maka T tengah-tengah AC berarti vektor A tambah vektor, bukan A ya, di sini disebutnya U. Ya, berarti vektor A, OA ini U ya, jadi U tambah OC berarti tambah W gitu ya, bagi 2. Jadi U tambah W bagi 2 dikurang vektor S. Nah, S ini kan tengah-tengah OB ya. Nah, tengah-tengah OB berarti langsung saja nih setengah OB ya, karena arahnya sama. Setengah OB. OB itu kan adalah vektor V ya. Jadi ini setengah U tambah setengah W ya, karena dibagi 2, dikurang setengah OB. OB itu adalah V. Nah, maka kalau kita susun berurut jadi setengah U min setengah V ditambah setengah W. Nah, ini vektor posisi dari ST. Maka kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Misalkan suatu kubus ya A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya berturut-turut 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ini nampaknya bukan kubus ya, tapi balok ya, karena panjang rusuknya nggak mungkin beda kalau kubus. Jadi ini balok. Balok ya. Dengan ruas garis AB adalah A, AD adalah B, AE adalah C. Nah, panjang vektor yang ditanya panjang vektor A tambah B tambah C. Berarti ditanya ini A, B, C. Panjangnya berapa? Nih ditanya. Oke, langkah pertama pastinya kita akan gambar dulu baloknya ya. Nah, katakanlah seperti ini gambarnya. Oke, nah di sini panjang AB, vektor AB ini dinyatakan dengan A. Kemudian AD ini kita dinyatakan dengan B, dan AE dinyatakan dengan C gitu ya. Jadi ini panjang, lebar, tinggi. Panjangnya A, lebarnya B, tingginya C. Nah, dikasih tahu di sini 3, 4, 5 gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah panjang vektor A tambah B tambah C. Oke, panjang vektor A tambah B tambah C. Nah, panjang vektor AD ya, AD ini bisa kita lihat dia sama atau setara dengan BC ya, ini juga B juga ya, kita cari warna lain. Ini B, nah ini juga B. Kemudian AE ini setara dengan ya, sama ya, panjang dan arahnya dengan CG. Ini B, ini C. Jadi panjang vektor AB tambah BC tambah CG ya. Jadi panjang vektor A tambah B tambah C sama dengan AB tambah BC tambah CG. Ya, jadi sama dengan ya, AB ya tambah BC tambah CG. Nah, panjang vektor AB tambah BC tambah CG ini sama dengan panjang vektor AG. Ya, kita perhatikan B lanjut ya, kemudian C lanjut, berawal di A berakhir di G, jadilah vektor AG. Nah, jadi pertanyaannya panjang vektor AG berapa? Nah, jadi panjang vektor AG ya berarti ini kita lihat saja panjangnya 3, lebar 4, tingginya 5. Berarti vektor AG nya itu elemennya ya 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Berarti panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi 9 tambah 16 tambah 25 ya, sama dengan akar 50.
Nah, akar 50 disederhanakan jadi 5 akar 2 ya. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di nomor 9 kita masuk ke materi 3 titik dalam satu garis ya. Titik P, Q, dan R terletak pada satu garis. Ini maksudnya adalah kolinier. Kolinier. Ya, jadi ada 3 titik dalam satu garis lurus ya. Kita umpamakan titiknya ya, kalau kita punya titik A, B, dan C ada dalam satu garis lurus, maka kalau seandainya kita buat vektor, katakanlah vektor AB dengan vektor AC umpamanya, bebas ya, boleh juga AC dengan BC boleh ya, bebas. Kita bikin dua vektor, katakan AB dengan BC, pasti vektor AB dengan vektor AC ini saling kelipatan ya, katakan kelipatannya K gitu ya. Nah, kita nggak tahu K-nya berapa, bisa jadi minus, bisa jadi plus ya, bisa jadi pecahan gitu ya. Nah, yang jelas dia akan kelipatan, arahnya nggak mesti sama ya. Nah, jadi kalau kita punya titik P, Q, dan R kolinier, nah kita buat saja ya PQ, nah ini kelipatan K dengan PR atau QR, bebas ya, katakanlah kita gunakan QR boleh ya. Nah, PQ ini kan berarti Q dikurang P. Nah, vektor Q-nya adalah 100 dikurang vektor P. P-nya adalah 3/2, 5/2, 1. Dikurang sama dengan K kali vektor QR. Nah, vektor QR berarti R dikurang Q. R-nya adalah 25A dikurang Q. Q-nya 100. Nah, seperti ini. Nah, kita cari nih hasil pengurangannya. 1 dengan 3/2 adalah minus setengah. 0 kurang 5/2 jadi min 5/2. 0 kurang 1 jadi min 1. Nah, ini sama dengan K kali 2 kali kurang 1, 1. 5 kurang 0, 5. A dikurang 0 ya A. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama, walaupun pertanyaannya A, jangan nyari A dulu, tapi kita cari K-nya ya. Nah, untuk mencari K, lihat yang tidak ada A ya. Baris pertama boleh, baris kedua boleh, tapi jangan baris yang ketiga ya, karena kita akan mencari K. Katakanlah kita gunakan baris yang pertama ya, min setengah sama dengan K kali 1. Jadi K, langsung dapat K-nya setengah. Jadi ternyata PQ setengahnya min setengahnya QR ya. Nah, sekarang baru kita mencari A. Gunakan baris yang ketiga. Ruas kirinya min 1, ruas kanannya K kali A. Nah, K-nya kita sudah punya sama dengan min setengah kali A, sehingga dapatlah A-nya adalah ini min kali min, habis ya minnya, jadi 2 A-nya. Ya, jadi dapatlah A-nya 2. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 9 ya. Kalau tadi nomor 9 3 titik segaris. Nah, kalau di sini 2 vektor A dan B segaris. 2 vektor segaris. Kalau tadi 3 titik segaris. 2 vektor akan segaris apabila dia berkelipatan. Ya, A dengan B berarti A sama dengan katakanlah K kali vektor B. Tugas kita pastinya mencari K-nya dulu, gitu ya. Nah, vektor A-nya adalah X47 sama dengan K kali vektor B, 6, Y14. Nah, langkah pertama kita untuk mencari K, cari yang tidak ada X dan Y, ya hanya angka dan angka. Ya, kita lihat angka dan angka ada di baris yang ketiga. Nah, maka kita akan dapatkan nilai K-nya. Jadi kita langkah pertama cari K-nya, lihat yang hubungkan angka dengan angka, ruas kiri dan kanan. Jadi ruas kiri 7, ruas kanan K kali 14, jadi 14K. Sehingga K-nya sama dengan 7 dibagi 14, ya, alias setengah. Nah, dapat K-nya. Setelah dapat K, kita akan cari X. Ya, X-nya ada di baris pertama, maka kita gunakan baris pertama. Ruas kiri X, ruas kanannya K. K-nya sudah ada setengah kali 6. Ya, setengah kali 6. Maka langsung dapat X-nya sama dengan 3. Setengah kali 6. Nah, kemudian yang terakhir kita akan cari Y. Y ada di baris yang kedua. Ruas kirinya 4, ruas kanannya K. K-nya tadi setengah dikali Y. Nah, maka dapatlah Y-nya 4 kali 2, 8. Nah, dari dua nilai ini akan kita peroleh nilai X dikurang Y. Nah, ini sama dengan 3 kurang 8 ya. Sama dengan min 5. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di nomor 11 kita diberikan 2 titik A dengan B. Nah,
Kemudian titik P ini terletak pada perpanjangan AB. Ya, kalau seandainya kita punya titik A, titik B, ya, A, titik B. Nah, P itu ada di perpanjangan AB, berarti sebelah kanan ya. Perpanjangan AB dengan perpanjangan BA beda ya. Perpanjangan AB berarti dari A ke B kita panjangin. Kita panjangkan ada titik B, titik P ya, sorry. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sehingga AP sama dengan min 3 kali PB. Nah, jika P adalah vektor posisi titik P, maka P-nya berapa? Ya, vektor P-nya itu apa? Oke. Nah, kita punya informasi ini. AP sama dengan min 3 PB. Nah, ini kalau seandainya kita jadikan perbandingan, maka jadi AP banding PB. Nah, ini sama dengan min 3. Ya, kalau kita kembalikan lagi sama ya, seperti ini. Nah, min 3 ini bisa kita jadikan min 3 per 1. Ya, biar jadi pecahan. Jadi kita punya P ke B ini 1, A ke P min 3. Atau boleh juga kita tuliskan 3 banding min 1, boleh sama. Ya, jadi AP-nya itu 3, PB-nya min 1. Jadi kalau seandainya ada titik di luar dari garis AB, maka dia perbandingannya negatif. Oke, kita lihat. A ke P, ingat A ke P 3, berarti 1, 2, 3. Nah, karena dia berbalik arah, maka jadi negatif. Jadi 3 banding min 1. Nah, ini ya, 3 banding min 1. Jadi 3 banding min 1. Nah, kita lihat dulu teorinya, perbandingan ya. Nah, ini kita lihat teorinya bahwa ya, apabila kita punya titik P, ini kalau titik P-nya ada di antara ya. Ya, AP banding PB adalah M banding N. Maka P-nya ini, titik P-nya atau vektor P-nya dapat dinyatakan dengan rumus ini. Kali silang ya. N kali vektor A, N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi dengan pembandingnya M tambah N. Gitu ya, M tambah N. Jadi kali silang N kali A tambah B kali M kali B dibagi dengan pembandingnya M tambah N. Nah, itu untuk mencari vektor atau titik yang ada di antara atau pembandingnya. Nah, sekarang gimana kalau dia negatif? Nah, bila P membagi AB di luar, nah ini contohnya di luar di sini. Jadi P itu di luar AB, gitu, ada di perpanjangan. Maka nanti nilai perbandingannya negatif. Nah, persis dengan yang kita dapat ini. Gitu ya. Jadi 3 banding min 1. Sehingga kalau kita pengen tuliskan sebenarnya boleh kita nyatakan begini nih. Ya, biar gampang ya. A, P, B gitu ya. A ke P-nya 3, P ke B-nya min 1. Ya, AP 3, PB min 1. Maka nanti rumusnya menjadi apa? Maka rumusnya akan menjadi P ini sama dengan 3 kali B, 3 kali vektor B, ditambah min 1 kali vektor A, atau langsung min 1 vektor A, dibagi 3 tambah min 1, atau 3 min 1. Nah, inilah vektor P-nya. 3 dikurang 1, 2. Jadi 1 per 2 aja langsung. 3 kali B, vektor B kan 3 min 4, 0. Kalau kita kali 3 langsung jadi 9 min 12, 0. Nah, ini vektor 3B ya. Dikurang vektor 1A. Nah, ini kita kurang dengan vektor A-nya. 1 min 2 min 8. Nah, maka dapatlah 1 per 2 dikali 9 kurang 1, 8. Min 12 kurang min 2, jadi min 12 tambah 2. Ya, min 10. 0 dikurang min 8, jadi 8. Nah, dikali dengan setengah, maka dapatlah vektornya 4 min 5, 4. Jadi 4 min 5, 4, jadi 4I min 5J tambah 4K. Nah, inilah vektor P-nya. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Kita diberikan 2 titik P dan Q. Jika T ini pada garis PQ, sehingga PT banding TQ sama dengan 2. Nah, 2 ini artinya 2 per 1. Ya, sehingga kalau kita gambarkan, ya, P ke T ini 2 bagian. Ya, terus kita lanjutkan ke Q. Nah, Q-nya 1 bagian. Jadi 2 banding 1. Jadi PT banding TQ 2 banding 1. Jadi menurut rumus perbandingan tadi di nomor 11, maka vektor T-nya atau titik T ya, kalau di sini vektor posisi titik T. Ya, maksudnya bukan vektor ya, posisi titik T saja. Ya, posisi titik T adalah, jadi posisi titik T sama dengan
Nah, kita lewat vektor T ya. Ya, 2 kali vektor Q, silang ya, 2 kali vektor Q ditambah 1 kali vektor P, jadi 1P. Dibagi pembandingnya kita jumlah 2 tambah 1. Nah, maka vektor T-nya adalah 2 tambah 1 kan 3, jadi 1/3 dikali 2 kali vektor Q. Ini kan 5 min 4, 17 kali 2, langsung jadi 10 min 8, 34. Ditambahkah 1 vektor P ya, min 1, 5, 2. Nah, ini kita jumlah langsung yang dalam kurung. Jadi 1/3 dikali 10 tambah min 1 jadi 9, min 8 tambah 5 min 3, 34 tambah 2, 36. Dibagi 3 atau dikali 1/3 jadi 3 min 1, 12. Jadi vektor posisi T-nya, posisi titik T-nya ada di 3, min 1, 12. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Kita punya informasi OA, vektor OA, vektor OB. Nah, titik P terletak pada AB sehingga AP banding PB 1/2. Oke. Katakanlah di sini titik pangkalnya ya. Ada vektor OA, ada vektor OB gitu ya. Nah, dari AB ini ada titik P ya. Titik P. Nah, dengan perbandingan AP banding PB 1/2. Sehingga vektor OP-nya adalah, oke, dengan menggunakan rumus yang sama, maka vektor OP sama dengan 1 kali vektor OB, ya, 1 kali vektor OB tambah 2 kali vektor OA, ya, dibagi 1 tambah 2. Ya, jadi kita punya OP-nya sama dengan 1/3 ya, 1 tambah 2. Kali 1 OB, OB-nya 21, 2 kali OA, OA kan 1, 2 dikali 2 langsung jadi 24. Nah, seperti ini. Maka vektor OP-nya sama dengan 1/3, 2 tambah 2 ya. Ini 4, 1 tambah 4, 5. Nah, jadi vektor OP-nya ini sama dengan ya 4/3, 5/3. Pertanyaannya panjang vektor OP. Nah, panjang vektor OP sama dengan akar dari kuadrat elemennya. 4/3 dikuadratkan jadi 16/9. 5/3 dikuadratkan jadi 25/9. Sehingga sama dengan akar 41/9. Disederhanakan menjadi 1/3 akar 41. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, diberikan segitiga ABC dengan sudutnya titik A, B, dan C. Jika P ini berada di dalam segitiga ABC yang memenuhi AV, vektor AP tambah 2 kali vektor BP tambah 3 kali vektor CP sama dengan 0, maksudnya vektor 0 ya. Maka koordinat titik P adalah, oke, ya, kita ini untuk mengerjakan ini cukup dengan menggunakan rumus vektor posisi ya. AP, vektor AP itu artinya vektor P dikurang vektor A. 2 kali BP artinya 2 kali vektor P dikurang B ya. Ya, BP berarti P dikurang B. Tambah 3 kali CP artinya vektor P dikurang vektor C. Nah, ini sama dengan vektor 0. Nah, kalau kita uraikan jadi P dikurang A tambah 2 kali vektor P dikurang 2 kali vektor B tambah 3 kali vektor P dikurang 3 kali vektor C sama dengan vektor 0. Nah, vektor P-nya ini kalau kita jumlah koefisiennya menjadi 6 ya. P tambah 2P tambah 3P jadi 6P. Dikurang A dikurang 2B dikurang 3C sama dengan vektor 0. Sehingga 6 kali vektor P sama dengan vektor A tambah 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Oke, 6 vektor P sama dengan vektor A-nya ambil dari titik A. Ya, 1, 0, 2. 2 kali vektor B titik kita kali 2 ya. Jadi min 4, min 2, 6 ya. Tambah 3 kali vektor C, ambil dari titik C, kita kali 3 semuanya menjadi min 3, 6, min 6. Oke, kalau kita jumlah jadi 6P sama dengan 1 kurang 4 dikurang 3 jadi min 6. 0 kurang 2 tambah 6 ya, ini menjadi 4 ya. 2 tambah 6 kurang 6 ya, menjadi 2. Nah, ini
Jadi vektor P-nya sama dengan, ya tinggal kita bagi 6. 1/6 dari min 6, 4, 2. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi min 1, 4/6 atau 2/3, 2/6 atau 1/3. Nah, inilah vektor P-nya, min 1, 2/3, 1/3. Sehingga koordinat titik P, koordinatnya ada di min 1, 2/3, 1/3. Jadi kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15 ya. Kita diberikan 3 titik A, B, dan C. Jika titik-titik A, B, dan C segaris, nah berarti materi kolinier ya, sama dengan soal yang sebelumnya nih. Kolinier. A, B, dan C kolinier, segaris. Maka P dan Q berturut-turut. Oke. Dari 3 titik ini kita buat 2 vektor yang berbeda. Katakanlah vektor AB dengan vektor AC gitu ya. Boleh juga AB dengan BC, bebas gitu ya, atau AC dengan BC, bebas. Jadi vektor AB sama dengan K kali AC. Ingat, kita cari K-nya dulu nanti. Vektor AB adalah vektor B dikurangin A. Vektor B 2 min 1 min 2 dikurang vektor A. A-nya berarti min 1, 5, 4. Sama dengan K kali vektor AC ya, sehingga C dikurangin A. C-nya 3, P, Q dikurangin A, A-nya min 1, 5, 4. Nah, ini kita coba kurang, jadi 2 kurang min 1, 3, min 1 kurang 5 jadi min 6, min 2 kurang 4 jadi min 6. Sama dengan K kali 3 kurang min 1 jadi 4, P dikurangin 5, Q dikurang 4. Nah, seperti ini. Langkah pertama kita cari K. Untuk mencari K, cari yang tidak ada P dan Q, yang hanya angka dengan angka. Nah, ini baris pertama ya. Nah, maka dari baris pertama ini kita langsung dapat nilai K-nya. Jadi 3 sama dengan K kali 4 atau 4K. Sehingga nilai K-nya ini sama dengan 3 dibagi 4. Nah, inilah nilai K-nya. Setelah kita dapat nilai K, kita baru mencari nilai P dan Q. Katakanlah di persamaan kedua nih ya, baris yang kedua dapatlah P nih. Jadi min 6 sama dengan K kali P min 5. K-nya 3/4 kali P min 5. Kali 4 kedua ruas jadi minus 24 sama dengan 3P ya, dikurang min 15. Dikurang 15 ya. Maka dapatlah 3P-nya ini min 24 tambah 15 jadi minus 9. Sehingga P-nya sama dengan min 9 bagi 3 alias min 3. Dapat ya P-nya min 3. Dengan cara yang sama kita akan cari Q lewat persamaan atau baris yang ke-6, baris yang ketiga, baris yang ketiga min 6 sama dengan K, K-nya 3/4 dikali dengan Q min 4. Kita kali 4 kedua ruas jadi min 6 kali 4 minus 24 sama dengan 3Q ya, dikurang 3 kali 4 ya, jadi min 12. Oke, jadi 3Q-nya ini sama dengan min 12 min 24 tambah 12, jadi min 12. Maka Q-nya min 12 bagi 3 atau min 4. Pertanyaannya P-nya dan Q. P-nya min 3, Q-nya min 4. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16, titik A dan B. P terletak pada AB sehingga AP banding PB 2/3. Ini AP PB ya. Ya, AP 2 bagian, PB 3 ya. Ini 2/3. Maka dengan menggunakan rumus perbandingan tadi, berarti vektor P sama dengan 2 kali B, 2 kali vektor B tambah 3 kali vektor A. Dibagi dengan 2 tambah 3. Nah, ini rumus untuk mencari vektor P. Jadi vektor P-nya 2 tambah 3, 5, jadi 1/5 dikali 2 kali vektor B. Nah, jadi titik B ini kita kali 2 langsung. Jadi dapatlah 8 tambah 4 min 6. Tambah 3 kali vektor A. Nah, titik A kita kali 3, jadi 3, 0, min 6. Nah, maka vektor P-nya adalah 1/5. 8 tambah 3, 11. 4 tambah 0, 4. Min 6 tambah min 6, minus 12. Nah, jadi dapatlah titik P-nya ini ada di posisi 1/5, 11, 4, minus 12. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 16.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Kita diberikan 5 TABC seperti gambar ya. Misalkan U adalah TA, ya ini sudah ada ya, sudah ditulis. V sama dengan TB, nah ini V-nya, TB. Arahnya ke A, arahnya ke B, arahnya ke C ya. Kemudian W adalah TC. Pangkalnya di T semua. Jika P ini adalah titik berat, nah titik berat segitiga ABC, nah P. Nah, titik berat itu berarti memiliki perbandingan 2:1. Katakanlah dari C ya ke tengah-tengah AB. Nah, ini 2:1. Dari titik B ke tengah-tengah AC juga demikian 2:1. Ya, dari A ke tengah-tengah BC juga demikian perbandingan 2:1. Ya, itu titik berat. Maka TP nyatakan dalam bentuk UVW. Oke. Kita untuk mencari TP, kita lihat arahnya. Kita boleh lewat A, boleh lewat B, boleh lewat C, bebas. Katakanlah kita akan gunakan lewat titik A, berarti TP ini sama saja TA, ya kalau lewat A, TA tambah AP. Ya, berawal di T, berakhir di P. Oke. TA-nya kita sudah tahu adalah vektor U. Tinggal AP. Oke, AP ini berapanya? Katakanlah ini titik D ya. Ya, AP itu berapanya AD. Nah, karena AP 2, AD 3, maka AP itu 2/3. Ya, AP 2/3 dari AD. Nah, kita nggak tahu nih AD itu dalam bentuk UVW gimana. Oke. Sekarang AD itu akan kita larikan biar menjadi AB atau BC. Oke, jadi TP ya ini sama dengan vektor U tambah 2/3 AD. Nah, AD ini sama dengan AB tambah BD ya. AB tambah BD. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi U tambah 2/3 AB tambah BD. AB ini, nah ini kan perbandingan 1:1 karena D ini tengah-tengah BC ya. Kalau titik berat itu ya, itu perpotongan antara 3 garis berat ya. Jadi ini ada titik sudut A katakanlah, maka garis beratnya itu kita cari tengah-tengahnya tuh ya. Ini garis berat, sehingga dari A ke D ini perbandingannya pasti 1:1 ya. BD dengan DC 1:1. Nah, kalau dia tengah-tengah kan tinggal kita tambah bagi 2 ya. Jadi BD itu sama dengan ya dari B ke D ya, ini karena dia pangkalnya T, maka U tambah V bagi 2 ya. U tambah V tambah W ya, karena kan TB dengan TW, TB dengan TC ya. D ini tengah-tengah TB dengan TC. Jadi BD itu sama dengan V tambah W bagi 2. Nah gitu, atau boleh juga 1V tambah 1W bagi 1 tambah 1 boleh. Nah, kita lanjutkan. Jadi U tambah 2/3 AB. Nah, AB itu sama aja B dikurang A. Karena B-nya adalah V, A-nya itu adalah U, maka AB sama dengan V dikurang U. V dikurang U. Ya, ditambah setengah V tambah setengah W. Nah, maka TP-nya sama dengan vektor U tambah 2/3. Nah, ini sama-sama ada V. V tambah setengah V jadi 3/2 V. Ya, dikurang U tambah setengah W. Oke, jadi TP-nya sama dengan U tambah 2/3 kali 3/2 jadi 1 V. Ya, 2/3 dikurang dikali min ya. 2/3 dikali min U jadi min 2/3. 3U. Kemudian mana nih? 2/3 kali setengah ya. Jadi tambah 1/3 W. Nah, seperti ini. Bentar, ini ada sedikit kekeliruan di sini ya. Jadi ini harus saya hapus dulu. Oke, nah di BD ya, BD ini kalau kita lihat di gambar, BD setengah BC, setengah dari BC. Nah, BC ya, BC ini berarti C dikurang B, TC-nya W, TB-nya V, maka jadi setengah dari TC itu W
dikurang TB itu V. Ya, BC itu kan C dikurang B ya, C dikurang B. C itu W, B itu V. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 2/3 dikali V dikurang U tambah setengah W min setengah V. Nah, kita uraikan dulu. Kemudian jadi 2/3 kali ini yang bisa dijumlah V, kita lihat dari U dulu ya, min U, V tambah min setengah V jadi plus setengah V tambah setengah W. Nah, gini. Maka vektor TP-nya jadi vektor U tambah, ini jadi min 2/3. Ya, min 2/3 U. Ya, kita urai 2/3 kali setengah jadi plus 1/3 V. 2/3 kali setengah jadi plus 1/3 W. U dikurang 2/3 U ini jadi ya 1/3 U. 1/3 V, 1/3 W. Jadi 1/3 bisa kita keluarkan langsung jadi tinggal U tambah V tambah W. Nah, jadi TP-nya ini vektornya adalah 1/3 dari U tambah V tambah W. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 18. Kita diberikan vektor A dan vektor B dengan X-nya positif ya. Jika A dan B sejajar, maka A tambah 3B sama dengan vektornya seperti apa. Oke. Nah, dua vektor sejajar apabila dia ya sama dengan segaris ya, A dikali kelipatan. Nah, seperti ini. Nanti langkah kita mencari K-nya dulu, dapat K baru kita cari X gitu ya. Nah, vektor A-nya itu diketahui X 3X 6Y. X 3X 6Y sama dengan K kali vektor B. Vektor B-nya 1 min Y 3 1 plus X. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama kita akan cari berapa nilai K-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di soal ini semuanya ada unsur X dan Y ya. Ada unsur X dan Y. Jadi kita cari yang mana? Kita pilih yang lebih sederhana ya. Ini baris 2 nih, lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Jadi kita gunakan baris yang kedua. Ruas kirinya 3X, ruas kanannya 3K. Maka dapatlah K-nya itu ternyata sama dengan X. Jadi K sama dengan X. Kita lari ke persamaan 1. Ruas kirinya X, ruas kanannya K kali 1 min Y. Jadi X sama dengan K. K-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi sempat hilang. Jadi saya tuliskan kembali bahwa tadi kita punya informasi bahwa A dan B ini sejajar, maka A sama dengan K kali vektor B. Nah, vektor A-nya adalah X 3X 6Y. X 3X dan 6Y, sementara vektor B-nya adalah 1 min Y 3 dan 1 plus X. Nah, tugas kita mencari K terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini nggak ada angka dengan angka hubungannya, semuanya ada variabel X dan Y, tapi yang lebih sederhana ada di baris yang kedua. Jadi kita start lewat baris yang kedua ya, 3X sama dengan 3 kali K ya, jadi 3K. Maka dapatlah K ini sama dengan X atau X sama dengan K. Oke, kita simpan ya. Nah, lanjut ke persamaan 1 ya, bahwa ruas kirinya X, ruas kanannya K kali 1 min Y. Jadi X sama dengan K, K-nya ini adalah X 1 min Y. Nah, di sini bahwa informasinya X lebih besar 0, jadi nggak mungkin negatif, nggak mungkin 0. Jadi ini boleh kita bagi langsung dengan X kedua ruas. Jadi dapat 1 sama dengan 1 min Y. Ya, jadi 1 sama dengan 1 min Y, sehingga ya, Y-nya sama dengan atau min Y dulu, min Y sama dengan 0 ya, atau Y-nya sama dengan min 0 atau 0 ya, sama saja ya, 0 atau min 0. Jadi Y-nya 0. Dapat Y-nya 0, kita sekarang ke persamaan yang ketiga. Ruas kirinya 6Y, ruas kanannya K kali 1 plus X. 6 kali 0 ya 0. Jadi K-nya itu tadi X 1 tambah X. Ya, langsung dapat X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan min 1.
X-nya 0 atau X sama dengan min 1. Oke, ini ada salah penulisan, harusnya min X, min 1, min X ya. Min 1, min X. Ya, min 1, min X. Jadi ini harusnya ya, min 1, min X. Ya, min 1, min X. Min 1, min X. Nah, seperti ini. Jadi min 1, min X. Sehingga kita dapat X-nya 0 atau X-nya sama dengan, ya tetap sama ya, min 1. Jadi ini tidak ada nilai X yang memenuhi, karena di sini informasinya ya, X-nya positif. Nah, di sini dapat X-nya 0 atau X sama dengan min 1. Jadi tidak ada ya, X yang memenuhi. Ya, sehingga kita tidak akan mendapatkan nilai A tambah 3B kecuali diinformasikan bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, baru dapatlah X sama dengan 0 memenuhi, dapat Y-nya 0, maka nanti vektor A-nya 0, 0, 0, vektor B-nya itu adalah 1, 3, min 1, gitu ya. Jadi kalau kita cari nanti, umpama kalau seandainya kita X-nya 0 ya, maka vektor A-nya ini adalah 0, 0, 0. Nah, vektor B-nya berarti 1 kurang 0, 1, 3, min 1. Gitu ya, karena X-nya 0. Nah, ketika dicari A tambah 3 vektor B, nah ini akan kita peroleh jadi sama dengan, ini kalau dijumlah jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah, nah, kali 3 semuanya jadi 3, 9, min 3. Ya, dapatlah hasilnya 3, 9, min 3. Nah, 3 min 9 min 3 ini setara dengan 3 kali B tentunya ya, karena kan B nya 1, 3, min 1. Ini sama dengan 3 kali vektor B. Nah, ini jawabannya harusnya 3 kali vektor B. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Kita punya di sini informasi vektor posisi PQRS berturut-turut vektor posisi titik-titik sudut PQRS dalam jajar genjang. Jika PQ sejajar SR, maka vektor S ya, vektor posisi S sama dengan, oke, kita gambar dulu jajar genjangnya. Katakanlah ini P, kemudian Q ya, kemudian ini R ya, R, nah maka ini jadi S. Oke ya. PQ sejajar SR. Nah, PQ sejajar dengan SR. Dan panjang PQ dengan SR sama karena dia jajar genjang. Nah, karena searah ya, kemudian dia panjangnya sama, maka kita ambil kesimpulan bahwa vektor PQ sama dengan vektor SR. Nah, dari PQ dan SR ini, nah kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, PQ ini sama dengan vektor Q dikurang P. SR berarti vektor R dikurang vektor S. Karena ditanya vektor S, maka S-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Yang lain pindahkan ke kanan semua. Min S pindah jadi S. Nah, ini kita pindahkan semua ke kanan. Min P pindah jadi P. Q pindah jadi min Q. Tambah vektor R. Dapat langsung ya, vektor S-nya adalah P dikurang Q tambah R. Jadi kita pilih opsinya yang P min Q tambah R, yang C. Nah, itu pembahasan soal nomor 19. Dan untuk pertemuan sore hari ini pas banget waktunya.